Halo, selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada FGD sebelumnya kita telah membicarakan harapan industri dan vaksinasi dan dunia pendidikan, dan FGD minggu lalu kita sudah membahas tentang penerapan protokol kesehatan di kantor pasca vaksinasi. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan prokes Idul Adha di saat pandemi. Telah lebih dari 1 tahun lamanya COVID hadir di Indonesia dan berbagai upaya penanganan telah dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah protokol-protokol kesehatan dalam kegiatan keagamaan. Tak lama lagi kita akan merayakan Idul Adha, lalu bagaimanakah kesiapan protokol yang diterapkan? Seefektif apakah pengaplikasinya dan apa perbedaannya dari tahun lalu? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami via Zoom Meeting. Yang pertama adalah Bapak Jarod Supono selaku perwakilan panitia masjid. Halo, selamat siang Pak Jarod. Selamat siang, Mas Desmond. Ini udah FGD kedua nih Pak ya, berarti kita ketemu ya. Kalau boleh diinformasikan mungkin untuk para penonton FGD kali ini ya, Bapak ini domisilinya di mana Pak, atau pengurus masjid di mana ya Pak? Di Masjid Al Makmur di Harapan Mulia Kemayoran. Oh, Kemayoran. Yeah. Oh, dekat rumah saya dong Pak, kebetulan Kemayoran. Al Makmur. Oke. Kalau di masjid ini Bapak sebagai apa, pengurus masjid berarti ya? Pengurus masjid, iya. Perwakilan panitia, berarti panitia untuk Idul Adha juga berarti ya? Idul Adha juga, iya. Oke, siap. Yang kedua ada Bapak Saparwadi selaku Kasubag Humas dan Protokol dari Masjid Istiqlal. Halo, selamat siang Pak Supar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Supar, sehat? Alhamdulillah, Istiqlal masih di tempatnya. Masih di tempatnya. Oh, kalau mau info sedikit nih Pak, berarti Istiqlal ini nanti untuk Idul Adha-nya ini ada ibadah dan pemotongan nggak ya Pak ya? Kalau untuk untuk sementara kami sampaikan bahwa keputusan dari kebijakan dari Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa sholat Idul Adha untuk sementara waktu ditiadakan, ya mengingat masih tingginya angka pandemi, karena berapa persen pun yang datang ke Istiqlal itu jumlah besar di sini. Gitu. Jadi sangat rentan ya, meskipun yang datang nanti sedikit, betul, tidak bisa terkontrol juga nanti tahu masa dia datang banyak ya Pak ya. Ya, Oke. seperti itu. Kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama dari FGD hari ini. Jadi Kementerian Agama telah menginfokan ketentuan pelaksanaan perayaan Idul Adha 2021 di tengah pandemi. Ketentuan tersebut tertulis pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban 2021. Beberapa petunjuk dan aturan yang terdapat dalam SE tersebut, diantaranya ibadah sholat Idul Adha di masjid atau lapangan terbuka secara berjamaah ditiadakan untuk wilayah zona oranye dan zona merah COVID-19. Bagaimana tanggapan para narasumber kami hari ini terhadap kebijakan tersebut? Apakah sesungguhnya memang harus ditiadakan, atau dan sebenarnya secara agamanya gimana sih melihat dari perspektif agamanya tentang sholat Idul Adha ini jika ditiadakan selama pandemi COVID ini? Mungkin kita pengen ke Pak Supardi dulu, Suparwadi. Pak Sapar, ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan pertanyaan tadi, kalau kami di Masjid Istiqlal, ya Masjid Istiqlal ini adalah masjid ya negara ya, tanda kutip, masjid pemerintah lah, ya masjid pusat. Jadi harus mengikuti edaran dari Menteri Agama. Ya karena Menteri Agama adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Jadi beliau adalah sebagai ketua. Semua menteri agama dari siapapun yang ditunjuk menteri agama adalah ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dan tentu ya harus mengikuti edaran tersebut. Ya. Nah, dan untuk sementara karena Masjid Istiqlal kapasitasnya besar, berapapun misalnya 5% pun, karena kapasitasnya 200.000, ya minimal kan 1.000 atau 1.500 bahkan 2.000 orang yang akan mengikuti. Nah ini juga akan menjadi suatu kesulitan tersendiri dalam menerapkan prokes, mau seketat apapun agak sulit gitu. Walaupun kami di Istiqlal ini punya satgasnya, punya aturannya tentang prokes, bahkan diperketat di pintu masuk pun itu
selalu dilakukan. Kemudian menanggapi PPKM darurat ini, ya sekali lagi Imam Besar Masjid Istiqlal menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan tapi mengucapkan terima kasih atas atensi masyarakat bahwa Imam Besar mengambil kebijakan yang berat bahwa untuk tahun ini lagi yang kedua kali sholat Idul Adha ya ditiadakan di Masjid Istiqlal, mengingat masih tingginya angka penyebaran COVID di DKI Jakarta, terutama karena DKI Jakarta masih zona merah kalau dari laporan terakhir. Karena menurut Imam Besar, Masjid Istiqlal harus menjadi tauladan untuk mengedepankan keselamatan dan kesehatan umat. Jadi mengedepankan keselamatan itu lebih utama daripada mengejar afdoliyah ibadah, keutamaan ibadah. Di samping itu sholat Idul Adha adalah sholat sunnah, sedangkan menjaga nyawa itu adalah wajib. Menurut Imam Besar seperti itu. Jadi mendahulukanlah yang wajib daripada mengejar yang sunnah. Seperti itu. Oke. Jadi nantinya di hari Idul Adha nanti Istiqlal berarti tutup ya Pak ya? Dari semua Istiqlal pengunjung, ya tidak menerima siapapun untuk sholat gitu, tidak ada penyelenggara. Oke, nah kalau kita ke Mas Jarod nih, kalau dari lingkungannya Mas Jarod sebenarnya masuk dalam kategori zona merah kah, oranye kah, atau malah hijau nih? Kalau melihat situasi saat ini ya dengan perkembangan grafik yang bisa dipantau ya tiap hari dari info juga dari Dinkes segala macam, itu bahwa hampir seluruh wilayah Jakarta ini zona merah menurut informasinya. Maka ya lebih itu sih. Dan berarti nanti nggak ada untuk sholat Idul Adha dan juga pemotongan berarti di tempatnya Mas Jarod? Untuk sholat Idul Adha kemungkinan mengikuti aturan PPKM ya. Cuman untuk kurban kemarin terakhir tetap kita laksanakan dengan protap ya. Oke, jadi kemungkinan tetap akan ada pemotongan, tapi nanti akan ada prokesnya. Nah, iya. Oke. Jadi kalau kita tadi udah menyinggung sedikit tentang kebijakan pelarangan, bukan pelarangan sih, tapi ditiadakan nih untuk wilayah oranye dan zona merah untuk sholat Idul Adha-nya. Dan sebenarnya apa sih upaya-upaya dari Masjid Istiqlal dan masjid-masjid tempat beribadahnya mungkin Mas Jarod ini dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat nih perihal dari ditiadakannya sholat Idul Adha ini. Mungkin dari Pak Sapar dulu, gimana? Ya, terima kasih. Jadi selain kita meniadakan sholat Idul Adha, tapi kemungkinan mungkin ibadah kurbannya tetap diadakan, tergantung nanti kita lihat kemungkinannya, masih ada kemungkinan kalau ibadah kurbannya ya. Tapi upaya yang lain adalah kami memperketat ya kan, masuknya jamaah, kemudian terutama orang-orang yang ingin masuk masjid ya harus di screening dulu melalui ada screeningnya, dan kita punya satgasnya di sini, satgas COVID-nya ada untuk membuat SOP penerimaan tamu, kemudian jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal sebelum PPKM darurat ini sudah diterapkan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Di samping itu juga kita kan menyediakan jarak-jarak ketika melakukan ibadah sholat. Mungkin berbeda di masjid lain, di Masjid Istiqlal ini hampir 1 meter ke depan, 1 meter hampir 2 meter ya diterapkan di sini. Jaraknya itu agak lebar gitu karena banyaknya orang gitu, karena banyaknya orang. Nah, di samping itu kita menjaga supaya masjid kita ini bisa aman, tidak menjadi klaster baru di Jakarta. Nah, tapi berarti sudah tersosialisasikan ya Pak untuk ke seluruh umat ya? Ya, alhamdulillah kita mensosialisasikannya melalui platform yang ada, baik itu website, media sosial, ya ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya itu. Kemudian lewat WA group, dan kadang-kadang juga ada wawancara dari wartawan nasional
langsung ke imam besar dan disampaikan bahwa beliau dengan berat hati meminta masyarakat untuk mengedepankan keselamatan dan kesehatan umat, itu lebih diutamakan. Oke, nah kalau dari tempatnya Mas Jarod nih, gimana sih cara mensosialisasikan dari ditiadakannya sholat Idul Adha ini? Ya, ini perlu kemarin sih ada beberapa peran dari beberapa pihak ya, terutama dari aparat dari yang paling level bawah itu RT ya, tapi sebelumnya dari kelurahan sampai ke RW, ke RT, terus peran serta juga lembaga keagamaan itu dari DMI perwakilan kecamatan itu memberikan sosialisasi kepada masjid mengenai edaran tersebut. Dan ada beberapa dari masjid kita, dari tokoh agama, ulama, dari DKM, ya, kita membantu meneruskan informasi itu berupa himbauan kepada umat ataupun warga untuk mengikuti anjuran dari pemerintah tersebut. Oke, berarti dari tingkat RT sampai tokoh-tokoh agama semua turun serta langsung ya untuk mensosialisasikan bahwa kemungkinan di zona merah ditiadakan untuk pelaksanaan dari sholat Idul Adha. Nah, kalau ngomongin soal surat edaran yang sudah diterbitkan ini, salah satu yang menjadi concern bahwa pemotongan hewan kurban ini sebenarnya direkomendasikan untuk di rumah pemotongan hewan. Namun, jika penyembelihan hewan ini bisa dilakukan di luar rumah pemotongan hewan dengan ketentuan penerapan jaga jarak, protokol kesehatan, dan kebersihan petugasnya. Nah, sebenarnya protokol seperti apa sih yang akan diterapkan dalam pemotongan hewan kurban nanti di saat Idul Adha nanti? Mungkin dari Mas Jarod, bagaimana protokolnya? Kalau kami dari panitia dari awal kita mulai dari pembentukan panitia, kita tentu saja kita batasi dalam kapasitas jumlahnya, tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya dalam kondisi normal. Kita batasi jumlah panitianya, terus kemudian penyesuaian penyediaan untuk tempat atau lokasi penampungannya kita siapkan sedemikian rupa untuk menghindari pengumpulan massa, karena biasanya kan ada binatang yang mau atau hewan kurban yang kita siapkan mau dipotong, ada berkumpul gitu. Itu kita batasin, kita proteksi dari panitia. Nah, tapi biasanya itu nanti juga mendekati hari H baru kita buka ya, gitu. Kita datangkan untuk penerimaan hewan kurbannya. Kemudian kita terapkan juga untuk prokesnya, ada petugas khusus dari panitia nanti yang akan mengurusi untuk baik itu persiapan maskernya, sabun, hand sanitizer, termogan, sarung tangan, segala macam, disinfektan. Kita pastikan juga untuk alat-alatnya dibersihkan, kebersihan alat, baik dan tempat juga, baik dari sebelum proses pemotongan, selama proses, baik selama proses dan setelah sampai pendistribusian daging kurban tersebut. Kalau pendistribusiannya gimana nih Mas berarti? Pendistribusian untuk tahun ini kemungkinan kita masih ada opsi ya, antara kita mengatur untuk pemberian kupon untuk datang jadwal pembagiannya, antara durasi jam sekian sampai jam sekian untuk sekian kupon, dan opsi yang selanjutnya itu bisa ada tambahan yang akan kita distribusikan langsung ke umat. Jadi bisa pembagian jam untuk orang datang atau dikirim langsung ya ke rumah masing-masing. Diantar ke door to door. Oke. Nah, kalau dari Istiqlal sendiri gimana nih Pak Sapar nih untuk prokes dari pemotongan hewan kurbannya? Ya, terkait dengan rencana penyembelihan hewan kurban pada tahun ini, persiapannya hampir mirip dengan tahun lalu, cuma lebih diperketat. Tahun lalu kan sudah prokes ya, sebenarnya sudah pandemi kan. Dan tahun lalu juga tidak ada sholat Idul Adha, tapi ada kurbannya. Tahun ini juga hampir sama, tapi ini lebih diperketat, terutama dari jumlah hewan kurban yang akan diterima dibatasi. Kemudian hari penerimanya juga dibatasi. Jadi H-2 itu udah baru diterima misalnya gitu. Dan untuk pemotongannya memang Istiqlal ini punya fasilitas RPH dia Istiqlal ini punya RPH, rumah potong hewan yang sudah punya standar ya, sudah distandarisasi lokasinya, dan memang tiap tahun seperti itu. Jadi kita dari panitia itu selalu menyediakan
tim yang profesional dari tim RPH-nya dan punya fasilitas RPH, kemudian dokter hewannya juga kami sediakan, mulai dari persiapan penerimaan hewan kurbannya, kemudian hari H, penyembelihan, dan sebagainya. Dan untuk penyaluran, sejak beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, bahkan sebelumnya, beberapa tahun sebelum pandemi lah, sekitar tahun 2015-2014 itu, Istiqlal sudah tidak membagikan kupon atau membagikan langsung kepada jamaah di Istiqlal, tidak lagi ada orang datang berkerumun, tidak ada lagi. Tapi Istiqlal mengantarkan ke masjid-masjid terdekat dalam berupa potongan hewan, potongan daging besar. Jadi nanti kerjasama dengan masjidlah nanti yang kita kasih, berikan potongan hewan korban. Mereka lah yang nanti yang akan membagi langsung kepada masyarakat, seperti itu. Oke, jadi kalau Istiqlal ini udah sangat siap dari minim sekali interaksi antar manusianya nanti selama proses pemotongannya, karena sudah terstandarisasi juga. Nah, kalau kita ngomongin soal ini kan Idul Adha di tengah pandemi ini bukan kali pertama. Di tahun 2020 kita sudah pernah menjalankan hal ini dan kurang lebihnya sama, tapi bedanya mungkin saat ini sedang terjadi pelonjakan saja nih kasus COVID-nya. Diperketat saja. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari protokol yang sudah diterapkan di tahun lalu, Pak, sebenarnya apa sih tantangan atau permasalahan yang dihadapi saat melakukan pemotongannya atau saat melakukan Idul Adha-nya? Apakah kesulitan karena masyarakat sulit untuk diedukasi atau bahkan malah susah untuk pengawasannya terhadap panitia-panitianya nih? Kalau Pak Sapar gimana nih ngeliatnya nih? Baik, kalau dari Istiqlal memang ya yang paling utama yaitu tadi kalau dilaksanakan pada hari H, ya animo masyarakat untuk melihat itu lebih tinggi daripada hari kedua, hari ketiga. Makanya edaran ini dari pemerintah saya pikir lebih sesuai karena dilakukannya pada hari kedua untuk Istiqlal ya. Nanti insya Allah kalau memang dilaksanakan pemotongan hewan kurban itu akan dilaksanakan pada hari kedua. Kemudian memang yang paling sulit itu adalah tantangannya ya animo masyarakat untuk menonton. Nah, kemungkinan ya dulu masih mungkin ada 1-2, mungkin tahun ini akan tidak ada sama sekali. Artinya yang ada di RPH Masjid Istiqlal itu hanya petugasnya saja dan keamanan. Itu saja sih yang mungkin kita lebih perketat. Dan tentunya 3M dan 3T dari para panitianya lebih mudah ya Pak ya untuk diawasi kalau cuma panitia doang yang datang ya Pak ya. Betul. Nah, kalau Pak Jarod gimana nih, karena kan di lingkungan masyarakat umum nih Pak, dan tentunya lebih sulit lagi nih untuk mengawasinya karena sulit juga untuk melakukan penutupan atau penyekatan susah nggak untuk menghadang orang untuk melihat menyaksikan kurban ini. Gimana nih kalau Pak Jarod? Ya, dari pengalaman tahun lalu sih memang agak susah ya karena kita di lingkungan yang agak padat ya. Animo masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan ya, walaupun dia yang tidak ikut berkurban tapi dia umat ingin menyaksikan gitu ya, menyaksikan proses pemotongan yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi kan karena meriah yang merayakan ya. Untuk tahun kemarin saja itu yang sudah masuk pandemi itu agak susah sekali kita ini. Makanya untuk tantangan ke depan ini untuk tahun ini kita mencoba nanti untuk membatasi, benar-benar memperketat gitu untuk pembatasannya. Mungkin ada petugas khusus, makanya nanti yang boleh hadir itu paling ya antara khusus untuk panitia dan petugas, serta ya paling untuk pemberi hewan kurban itu nanti perwakilan saja gitu. Dan penyembelihannya berarti tetap di hari H Pak atau gimana? Ini masih ada rapat lagi kemarin terakhir. Diusahakan sih karena untuk jumlah nggak terlalu banyak ya. Dari biasanya dari masjid itu paling ya lihat kondisi, kalau misalnya bisa langsung hari H paling langsung diproses hari H gitu. Cuman dengan itu tadi memperhatikan himbauan dari pemerintah tadi. Nah, kalau ngelihat dari tahun lalu nih Pak, sebenarnya dari selesai terjadinya atau dirayakannya Idul Adha ini sebenarnya dari panitianya nih ada yang terpapar COVID gitu nggak sih Pak? Atau sebenarnya secara protokolnya udah aman nih sebenarnya kalau untuk dijalankan, dan ternyata tahun lalu tuh tidak ada kok yang terkena COVID setelah melakukan penyembelihan hewan gitu. Kalau dari lingkungan kami, alhamdulillah untuk tahun lalu ya tidak ada ya yang terkena COVID atau corona. Oke, berarti kalau dari Pak Sapar gimana ya? Ya,
Ya tahun lalu sama, mungkin kita baru ya menghadapi pandemi tahun lalu sehingga ya tapi sebenarnya belum terlalu ketat, tapi sekarang ini dengan ada varian baru ini Istiqlal malah makin memperketat, bahkan nanti rencananya panitia itu harus orang-orang yang berada di RPH pemotongan hewan itu sudah harus punya antigen minimal. Mereka sudah harus antigen, bahkan tukang potongnya, tukang baginya itu tuh harus punya antigen. Sehari atau 2 hari sebelumnya mereka harus antigen. Itu sudah panitia sudah mewajibkan itu. Artinya tahun ini lebih ketat bahkan terhadap petugas. Kalau dulu mungkin terhadap pendatangnya yang menontonnya, tapi kalau sekarang dengan petugasnya sendiri tidak semua orang Istiqlal bisa gitu, hanya orang-orang tertentu saja. Oke, berarti Masjid Istiqlal sudah melakukan evaluasi dan juga adaptif ya terhadap virus yang baru ini ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau ngomongin soal lingkungan masyarakat sendiri sebenarnya sempat ada beredar nih di media sosial postingan tentang video yang mengklaim bahwa PPKM darurat diberlakukan untuk menghalangi perayaan Hari Raya Idul Adha. Postingan ini ramai nih dibicarakan sejak beberapa pekan ini. Belakangan isu tersebut adalah ternyata berita hoax nih, karena juga memang tidak ada dasar yang kuat untuk mendukungnya. Nah, menurut Bapak-bapak sekalian nih, bagaimana sih seharusnya masyarakat menyikapi berita atau informasi yang tidak benar terkait dengan PPKM darurat dan Idul Adha yang dilarang untuk dilarang dilakukan secara langsung. Kalau dari Pak Sapar gimana nih? Iya, terima kasih. Masalah apa namanya berita hoax nih Pak. Hoax atau berita tentang COVID ini benar dan tidak benarnya ini kan dari tahun lalu kita ada ya. Tidak hanya sekarang, mungkin sekarang lebih masif saja mungkin. Ya antara meniadakan itu sebenarnya kalau Istiqlal ini udah kenyang dengan isu-isu yang kaitannya hal-hal seperti itu. Jadi dengan alasan misalnya COVID untuk meniadakan Idul Adha, tapi kita tetap dalam koridor bahwa menjaga menolak kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan keutamaan atau afdoliyah istilahnya. Jadi beribadah sholat sunnah sholat jamaah di masjid itu misalnya. Itu kan sifatnya adalah anjuran yang sangat dipentingkan, adalah sunnah muakkad istilahnya, sangat dianjurkan, tapi menjaga nyawa pun itu wajib justru. Sebagaimana sudah disampaikan sering oleh imam besar di sini bahwa menjaga nyawa itu lebih utama daripada mendapatkan afdoliyah. Nah, itulah yang dipegang oleh kebijakan atau pemangku kebijakan di Masjid Istiqlal, bahwa untuk sementara dengan berat hati ya ditiadakan dulu kan gitu. Dan artinya ada orang percaya atau tidak percaya tentang COVID ini ya, kesehatan masyarakat itu lebih utama, keselamatan lebih utama, dan ya kita memandang realitas sajalah kan gitu. Dengan tingginya angka kematian di DKI ya mungkin ya itu menjadi pertimbangan utama. Iya, jadi balik lagi kan karena kesehatan itu wajib ya hukumnya Pak, menjaga kesehatan. Kalau dari Pak Jarod gimana nih Pak ngelihat hoax yang beredar di masyarakat tentang PPKM darurat dan Idul Adha ini? Ya, mungkin hampir sama dengan yang sampaikan Pak Sapar ya, hanya menambahkan saja ya untuk menyikapi berita atau informasi yang tidak benar. Ya. Tentu kita melihat ya realita yang saat ini terjadi di Jakarta, khususnya ya umumnya Indonesia itu, bahwa peningkatan COVID ini tentu kita untuk berita-berita yang namanya isu ya, kalau itu kan masih bersifat isu namanya hoax tuh. Iya betul. Kita tentu akan memastikan ya, cross check ke sumber-sumber berita itu ya, apakah cuma dari pesan berantai atau dari sumber berita resmi ya, misalnya dari media resmi gitu ya. Terus kita juga mesti hati-hati juga melihat konten dari berita, apalagi yang berita-berita provokatif ya. Serta kita mesti hati-hati juga untuk tidak ikut menyebarkannya. Menyebarkan apabila sebelumnya kita cek kebenarannya, apakah berita dari sumber institusi resmi, misalnya dari pemerintah, dari Polri atau segala macam yang resmi lah istilahnya. Terus, ya kita tidak juga langsung percaya misalnya itu disampaikan misalnya ada narasumber dari misalnya dari penggiat ormas atau tokoh politik maupun pengamat gitu.
kita mesti cek ulang dari fakta yang ada ya di sekitar kita. Jadi bukan hanya opini saja ya, kita mesti melihat fakta juga. Kurang lebih itu dari menyikapi. Karena gampang aja ya kalau orang mau ngomong, tapi kan cross checknya ini kan ya harus penting kan, karena sekarang grup WhatsApp juga berita sangat cepat beredar dan harus dilakukan cross check terhadap berita-berita itu. Nah, kalau kita ngomongin soal Idul Adha sendiri, kan kita menghadapi Idul Adha ini udah kedua kali nih, dan di saat pandemi ini, dan tentunya juga kondisi ekonomi juga tidak sebaik sebelum pandemi nih. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal animo dari masyarakat untuk melakukan kurban itu gimana sih? Apakah tetap tinggi di saat pandemi seperti ini? Kalau Pak Sapar gimana nih ngeliatnya nih? Ya, Masjid Istiqlal sudah melakukan persiapan, misalnya waktu sholat Idul Fitri sebelumnya. Kita sudah buka pendaftaran online. Kita pikir dengan tingginya angka COVID dan zona merahnya DKI, orang yang mau ke Istiqlal itu agak khawatir ya, misalnya karena banyaknya orang. Namun ternyata animonya malah betul-betul masih tinggi. H-3 saja yang sudah mendaftar itu hampir 2.000 orang untuk sholat Idul Adha di Istiqlal. Kebayang itu 2.000 orang, mungkin ya karena Istiqlal besar ya tempatnya. Tapi kan kita tidak bisa menjaga pergerakan ketika datang maupun pulangnya. Nah, ini yang sulit. Kalau ketika dia berada di masjid mungkin kita bisa atur. Tapi ketika dia datang hadir, misalnya melalui berbagai jalur, misalnya mobil, kereta, ya, itu yang kita tidak ingin. Hanya karena mau ke Istiqlal orang berkerumun dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan utamanya. Kenapa pertimbangannya sangat berat bagi Istiqlal untuk mengadakan sholat Id. Kalau untuk yang jumlah kurbannya yang dikurbankan itu selama pandemi ini berkurang atau sebenarnya sama aja nih sama tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau dari kurban, jumlah hewan misalnya, jumlah hewan tahun lalu ya memang berkurang, tapi itu karena sebagian karena kita batasi, karena kita batasi hewannya supaya tidak terlalu banyak kerumunan untuk yang motong panitia dan sebagainya. Apalagi tahun ini sepertinya jauh lebih berkurang lagi karena memang pembatasannya lebih dibatasi lagi. Lebih ketat lagi. Ada yang mengusulkan, tapi ini belum ada yang mengusulkan hanya cukup sapi presiden dan wakil presiden sajalah, hanya 2 misalnya kan gitu. Karena ini simbol kurban bagi pejabat negara ya, sedikit saja. Silahkan menyalurkan ke masjid-masjid lain. Tapi pun nanti panitia akan melihat kondisinya, tapi saya kira akan lebih dibatasi. Oke, jadi sebenarnya animo tetap tinggi, tapi memang harus ada pembatasan ya Pak ya untuk. Iya betul, animo tinggi. Kalau Pak Jarod gimana nih Pak Jarod ngeliatnya? Kalau untuk tahun ini ya. Mohon maaf Pak, kameranya mati Pak Jarod. Oh, sorry. Mohon maaf. Oke, siap. Kalau untuk tahun ini ya dari pengamatan panitia, memang karena mungkin pengaruh kondisi ekonomi juga ya, kondisi peningkatan pelonjakan COVID ini dan pembatasan PPKM segala macam. Ada sedikit penurunan ya dari data yang masuk itu dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu apalagi kondisi normal ya, itu udah jauh-jauh hari itu udah banyak yang mendaftar data. Nah, untuk tahun ini ada penurunan dibandingkan tahun lalu. Mungkin ya faktor itu tadi, faktor ini. Dari kondisi ekonomi juga. Tetap kelihatan ya berarti ya faktor ekonomi ya. Oke. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin kita akan tutup dengan closing statement nih dari masing-masing narasumber ini. Kita ingin membuat suasana yang lebih adem nih. Mungkin kita mensosialisasikan bahwa tidak apa-apa, tidak ada sholat Id, tapi tetap ibadah itu tetap suatu hal yang penting mungkin. Kalau Pak Sapardi, mungkin bisa dimulai dari Pak Sapardi nih untuk closing statement-nya gimana? Baik, saya sebagai pribadi maupun masih jadi merbot Masjid Istiqlal ini menghimbau pada masyarakat supaya tetap jaga kesehatan, karena agama kita, agama Islam, masih memberikan cara lain ya
kita mungkin tidak bisa berjamaah sholat Idul Adha, tapi diperbolehkan untuk sholat di rumah. Jadi ada ininya, karena kondisi darurat kita boleh untuk tidak melakukan sesuatu. Bahkan sesuatu hal yang haram pun apabila dalam kondisi darurat masih diperbolehkan untuk dilaksanakan, seperti misalnya makanan yang haram, tapi dalam kondisi darurat boleh dikonsumsi, itu pun dalam jumlah terbatas. Artinya apalagi dalam kondisi darurat kemanusiaan ini, saya pikir kita umat Islam punya tuntunan dari agama kita bagaimana harus berperilaku, terutama dalam pelaksanaan ibadah. Itu saja dari saya. Siap, terima kasih Pak Sapar. Kalau Mas Jarod gimana nih? Dari saya mungkin sedikit saja. Marilah kita bersama-sama kita putus rantai corona. Oke. Terima kasih. Singkat, padat, jelas Pak Jarod. Oke. Terima kasih Pak Sapar, terima kasih Pak Jarod atas waktunya untuk FGD kali ini. Semoga para penonton nanti di YouTube dapat tercerahkan juga tentang Idul Adha dan juga bisa memberikan ilmu tambahan untuk menghadapi COVID-19. Saya Desmond Saragi pamit, sampai berjumpa di FGD berikutnya. Dadah.